Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Saya mulai acara webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat datang pada acara webinar JAS ke-18 pada sesi pagi hari ini mengenai pemindahan arsip dari UP ke Unpad. Bapak Bapak Ibu, Ibu, sebelum sebelum saya saya mulai, mulai, alangkah langkah baiknya baiknya kita kita bersama bersama-sama berdoa. berdoa. Menurut Menurut agama agama dan dan kepercayaan kepercayaan masing-masing, masing-masing, berdoa berdoa disilakan. disilakan. Berdoa Berdoa cukup. cukup. Bapak Bapak Ibu Ibu yang yang saya saya hormati, hormati, di di sini sini kami kami sampaikan sampaikan bahwa bahwa PT PT Jogja Jogja Academy Academy School School ini ini berlokasi di berlokasi di Yogyakarta Yogyakarta tentunya, tentunya, dan dan juga juga ini ini penyedia penyedia layanan layanan bimbingan bimbingan teknis, teknis, pelatihan, pelatihan, webinar, dan webinar, dan juga juga konsultasi konsultasi, terutama terutama pada pada bidang-bidang bidang kearsipan, kearsipan, bidang bidang perpustakaan, perpustakaan, bidang bidang sosial sosial media, media, dan dan lain lain sebagainya sebagainya yang yang diadakan diadakan secara secara online online maupun maupun offline. offline. Pada Pada kesempatan kesempatan sesi sesi webinar webinar JAS ke-18 ke-18 ini, ini telah telah hadir di hadir di tengah-tengah tengah-tengah kita, kita, yaitu yaitu ada ada Pak Pak Rusidi Rusidi SIPMM, SIPMM, yang yang mana mana beliau beliau merupakan merupakan arsiparis arsiparis ahli ahli media media dari dari Dinas Dinas Perpustakaan Perpustakaan dan Arsip dan Daerah, Arsip Daerah Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, dan dan juga juga beliau beliau merupakan merupakan Ketua Ketua Umum Umum Asosiasi Asosiasi Arsiparis Arsiparis Indonesia Indonesia di di wilayah wilayah DIY, DIY, dan dan juga juga beliau beliau ini ini aktif aktif di di beberapa beberapa sosial sosial medianya, medianya, terutama terutama di di YouTube YouTube Arsiparis Arsiparis Berbagi Berbagi, untuk untuk tentunya tentunya berbagi berbagi media media terkait terkait dengan dengan kearsipan. kearsipan. Dan Dan juga juga beliau beliau juga juga aktif aktif menulis menulis artikel artikel yaitu di yaitu di pakrus.id, Pakrus.id, dan dan juga juga beliau beliau merupakan merupakan penulis penulis buku buku yang yang mana ada mana beberapa beberapa buku buku yang yang beliau beliau tulis, tulis. di Di antaranya antaranya yaitu yaitu ada ada Pemusnahan pemusnahan Arsip arsip tahun tahun 2015, 2015, Jadwal jadwal Retensi referensi Arsip arsip di di tahun tahun 2018, 2018, dan dan juga juga Kovadis Kovadis Kearsipan Kearsipan Indonesia Indonesia di di tahun tahun 2023. 2023. Baik, Baik, sebelum sebelum dimulai, dimulai saya saya menginformasikan menginformasikan bahwa bahwa jika jika Bapak Bapak Ibu Ibu ingin ingin bertanya, bertanya, bisa bisa langsung langsung melalui melalui chat chat room room atau atau raise raise hand hand di di tengah-tengah tengah-tengah pemateri pemateri sedang sedang menyampaikan menyampaikan materinya. materinya. Dan Dan jangan jangan lupa lupa menyalakan menyalakan kamera kamera dan dan juga juga menggunakan menggunakan virtual virtual background, background, dan dan juga juga dapat dapat menyimak menyimak dari dari awal awal hingga hingga akhir, akhir, dan dan bisa bisa mencatat mencatat materi materi yang yang akan akan disampaikan disampaikan oleh oleh narasumber narasumber kita kita pada pada sesi sesi hari hari ini. ini. Baik, Baik, Pak Pak Rusidi. Rusidi. Selamat pagi, Pak Pagi, Rus. pagi Mas Yan, siap Mas Yan. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Boleh, Pak Rus, sudah siap ya? Waktu dan tempat disilakan. Iya, oke Mas Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar yang keberapa ini Mas Yan? Yang ke-18. Jadi ini forum berbagi Bapak Ibu, forum berbagi ya, forum untuk sharing masalah kearsipan, dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Sehan bahwa kita bisa saling ya, bisa saling melengkapi, bisa saling berbagi dalam forum ini, sehingga di tengah-tengah saya menyampaikan materi, nanti silahkan Bapak Ibu, seandainya ada yang perlu dikomentari, perlu dilengkapi, perlu ditanyakan, silahkan. Harapannya diskusi pada hari ini, Bapak Ibu, bisa semakin menarik dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat tentunya untuk kemajuan penyelenggaraan kearsipan di lembaga kita. Ini luar biasa, ada beberapa teman dari berbagai lembaga, dari luar daerah juga. Mudah-mudahan menambah semakin menarik ya diskusi kita pada siang ini. Baik, Bapak Ibu, Mas Yan bisa bantu share materinya, Mas Yan?
Bapak Ibu, yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu tentang pemindahan arsip, di mana ini merupakan salah satu bentuk penyusutan. Ya. Sebagaimana kita ketahui, penyusutan itu ada 3 cara. Ya. Yang pertama itu pemindahan, kemudian yang kedua itu penyerahan, dan yang ketiga adalah pemusnahan. Itu upaya atau tindakan untuk mengurangi jumlah arsip yang ada di lembaga kita. Nah, khusus hari ini yang akan kita diskusikan yaitu masalah pemindahan arsip, Bapak Ibu. Lanjut, Mas Yan. Nah, Bapak Ibu, arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 didefinisikan sebagai rekaman informasi atau peristiwa dalam bentuk dan media apapun. Ya. Jadi berbicara arsip itu berbicara 2 hal, Bapak Ibu. Yang pertama informasi, yang kedua media rekam yang digunakan. Yang pertama berbicara informasi, yang kedua media rekam yang digunakan. Jadi arsip itu rekaman informasi, rekaman peristiwa. Saya sering mengatakan bahwa saya lebih suka gitu ya, menyebut arsip itu informasi yang terekam. Karena memang arsip itu tercipta secara otomatis dengan sendirinya gitu. Sebagai akibat dari dilaksanakannya kegiatan administrasi, itu arsip. Kemudian terkait dengan media rekam yang digunakan, itu tentu akan menyesuaikan dengan ketentuan administrasi yang berlaku pada saat itu. Dan ketentuan administrasi yang berlaku pada saat itu pasti akan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Itu pasti, Bapak Ibu. Seperti sekarang, pemerintah kita punya kebijakan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Itu kebijakan pemerintah kita. Nah, karena ada kebijakan seperti itu, Bapak Ibu, maka akan berpengaruh pada sistem administrasi yang berlaku di lembaga kita. Nah, maka sekarang sistem kearsipan yang digunakan itu juga elektronik. Ya. Maka di lembaga-lembaga pemerintah sekarang menggunakan aplikasi namanya Srikandi. Nah, karena sistem yang berlaku adalah sistem elektronik, maka arsip yang tercetak pun juga bentuknya elektronik, bukan lagi konvensional, bukan lagi tekstual itu. Jadi ini yang dimaksud dalam bentuk dan media apapun yang itu tentu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Kita tidak bisa terlepas dari itu. Baik informasi itu yang dibuat maupun yang diterima. Artinya berbicara arsip tidak hanya berbicara informasi apa yang pernah kita buat, ya, naskah apa yang pernah kita buat, tetapi juga termasuk yang kita terima. Karena arsip itu tidak bisa terlepas dari fungsi, Bapak Ibu. Arsip itu tidak bisa terlepas dari fungsi organisasi. Sehingga meskipun itu naskah masuk, kalau itu terkait dengan fungsi, ya, fungsi organisasi kita, maka itu harus kita kelola dengan sangat baik. Karena jarang kita menerima informasi, kita menerima arsip dari pihak luar, ya, dari mitra kita, ketika masalah itu tidak terkait dengan fungsi kita. Jadi
ini perlu saya sampaikan. Karena selama ini masih ada pemahaman bahwa yang namanya arsip itu ya hanya kita buat. Padahal demikian Bapak Ibu, arsip itu termasuk yang masuk, termasuk yang kita terima. Ya. Jadi arsip itu baik yang dibuat maupun yang diterima. Tentu semuanya itu dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi lembaga kita. Ya. Kalau di undang-undang disebutkan dalam rangka pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, saya ingin menambahkan dari apa yang didefinisikan dalam Undang-Undang 43 tahun 2009. Ini agak semakin memperjelas bahwa yang namanya arsip itu hasil samping dari kegiatan administrasi. Ya, jadi arsip itu hasil samping dari pelaksanaan kegiatan administrasi. Hasil samping di sini jangan dimaknai sesuatu yang negatif. Justru arsip itu sebagai hasil samping, maka informasinya itu nyata apa adanya, tidak mengada-ada. Ya. Justru arsip itu sebagai hasil samping, Bapak Ibu, informasinya nyata apa adanya, tidak mengada-ada, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Karena arsip itu tercipta bersamaan dengan terjadinya peristiwa. Itu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi arsip sebagai hasil samping dari pelaksanaan kegiatan administrasi organisasi. Kemudian yang berikutnya, arsip itu tercipta karena ketentuan administrasi dan kebutuhan organisasi. Jadi arsip itu tercipta karena ketentuan administrasi dan karena kebutuhan organisasi. Misal begini Bapak Ibu, di organisasi kita kan punya fungsi. Ya. Dalam rangka melaksanakan fungsi organisasi, kita punya program, punya kegiatan. Ketika kita melaksanakan kegiatan, kita harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan yang kita lakukan. Misalnya, pada hari ini kita mengikuti pelatihan, ya. Kita mengikuti webinar pada hari ini. Maka penyelenggara dalam ini perusahaan jas itu juga akan mematuhi administrasi yang berlaku di perusahaan itu. Misalnya apa? Salah satunya adalah semua peserta nanti akan diberi sertifikat. Artinya apa? Bapak Ibu tidak usah minta, ya. Tidak usah minta sertifikat kepada penyelenggara. Secara otomatis nanti Bapak Ibu peserta akan mendapatkan sertifikat tersebut. Karena memang ketentuan administrasinya seperti itu. Itu yang saya maksud bahwa arsip itu tercipta karena ketentuan administrasi. Maka informasi yang terekam dalam arsip itu tidak bisa dibantah oleh siapapun dan dengan cara apapun. Karena arsip itu sah. Arsip itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Arsip itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Gitu. Itulah luar biasanya arsip sebagai sumber informasi yang autentik, yang terpercaya, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun dan dengan cara apapun. Karena arsip itu tercipta seiring atau bersamaan dengan terjadinya peristiwa. Dan arsip itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Itu pengertian arsip sebelum kita menuju ke slide berikutnya. Ya. Ini perlu kita pahami dulu pengertian arsip. Kadang kita terkecoh.
antara arsip dengan dokumen maupun dengan sumber informasi lain. Nah, karena arsip itu sebagai hasil samping dari pelaksanaan kegiatan administrasi, maka jumlah arsip itu akan terus bertambah. Selama organisasi itu masih menjalankan fungsinya, selama organisasi itu masih melaksanakan kegiatan, maka selama itu pula akan tercipta arsip. Karena arsip itu hasil samping pelaksanaan kegiatan administrasi. Arsip itu bukti kegiatan. Maka rumusnya adalah semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, maka akan semakin banyak pula arsip yang tercipta. Semakin banyak pula arsip yang tercipta. Itu rumus Bapak Ibu. Maka di organisasi-organisasi yang rentang kontrolnya luas, organisasi-organisasi yang besar, maka akan semakin besar pula, akan semakin banyak pula jumlah arsipnya. Jadi kan tikuki undangan jumlah arsip Seladak. akan terus bertambah. 11. Undangan akan terus 10 bertambah. di Pada Zoom. Kemudian yang kedua, karena arsip itu sumber informasi, arsip itu rekaman informasi, bukti kegiatan, maka kegunaan arsip itu semakin lama akan semakin menurun. Jadi kegunaan arsip bagi pencipta, bagi pemilik, itu semakin lama akan semakin menurun. Bahkan ada arsip yang nilai gunanya habis. Ya. Itu karakteristik arsip Bapak Ibu. Yang pertama jumlahnya selalu bertambah. Yang kedua, kegunaan arsip itu, nilai guna arsip itu semakin lama akan semakin menurun, akan semakin berkurang. Frekuensi penggunaannya akan semakin berkurang. Itu arsip. Itu karakteristik arsip. Jadi saya mengistilahkan itu karakteristik arsip. Jumlah selalu bertambah karena arsip itu rekaman hasil samping dari pelaksanaan kegiatan administrasi. Kemudian nilai kegunaannya akan semakin menurun karena arsip itu sumber informasi, arsip itu rekaman kegiatan. Nah, maka solusinya adalah organisasi harus melaksanakan penyusutan. Penyusutan itu pengurangan jumlah arsip. Karena arsip yang terus bertambah ketika tidak dikurangi, maka akan menjadi beban organisasi. Khususnya beban penyediaan sumber daya kearsipan. Tempat, kemudian peralatan, tenaga, biaya, dan seterusnya. Karena di sisi lain, arsip itu nilai kegunaannya juga menurun. Jumlah selalu bertambah, kemudian di sisi lain kegunaan informasinya semakin lama semakin menurun. Maka solusinya agar organisasi tidak terbebani sumber daya manusia kearsipan, sumber daya kearsipan, maka harus dilakukan namanya penyusutan, mengurangi jumlah arsip. Ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama itu dipindahkan, yang kedua diserahkan, dan yang ketiga dimusnahkan. Dan hari ini yang kita diskusikan adalah khusus bagaimana cara kita memindahkan arsip. Yang itu merupakan salah satu bentuk penyusutan, salah satu bentuk pengurangan jumlah arsip yang ada di organisasi kita. Ya Bapak Ibu ya. Dari sini barangkali ada yang perlu didiskusikan. Ini baru pengertian Bapak Ibu. Arsip itu apa, kemudian penyusutan itu apa. Silakan seandainya ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu.
Ini ada Mbak Dian, ada Bu Norija, ada Ridho ya, Ridho Gali Septiani, ada Bu Yuni. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Baik, belum ada ya. Ada Bu Titik ya, Titik Dwi. Dari mana Bu? Baik, lanjut dulu ya Mas Ian ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pengertian arsip, kemudian terkait dengan penyusutan sudah saya sampaikan. Sekarang menuju ke hal yang lebih khusus, yaitu pemindahan. Yuk Mas Ian. Oke, Bapak Ibu, pemindahan arsip ya, pemindahan arsip itu salah satu bentuk penyusutan. Oke, pemindahan arsip, salah satu bentuk penyusutan. Apa maksudnya? Pemindahan arsip adalah memindahkan, ya, mengurangi jumlah arsip yang ada di unit pengolah. Mengurangi jumlah arsip yang ada di unit pengolah. Unit pengolah itu apa? Unit pengolah itu unit kerja yang ada dalam organisasi yang melaksanakan sebagian fungsi organisasi. Jadi setiap organisasi itu pasti punya unit kearsipan dan unit pengolah. Unit pengolah itu unit-unit kerja yang ada di lembaga, yang ada di organisasi, ya, yang dia melaksanakan sebagian fungsi organisasi. Jadi setiap organisasi itu kan punya fungsi ya Bapak Ibu ya. Nah, fungsi itu dibagi habis ke unit-unit kerja yang ada dalam organisasi itu. Biasanya kalau di instansi pemerintah, di instansi Pemda, satu dinas itu ada bidang-bidang. Nah, bidang-bidang itulah yang namanya unit pengolah. Ya, bidang-bidang itu namanya unit pengolah. Kemudian unit kearsipannya adalah unit kerja yang dia punya fungsi, ya, untuk menyelenggarakan kearsipan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan di organisasi. Itu namanya unit kearsipan. Biasanya itu ada di sekretariat atau ada di bagian umum. Gitu. Tetapi sekretariat itu otomatis juga unit pengolah. Mengapa sekretariat juga unit pengolah? Karena sekretariat itu punya fungsi, ya, punya fungsi untuk menjalankan urusan kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, dan seterusnya. Yang sifatnya itu fasilitatif, yaitu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang itu menunjang atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit pengolah. Maka sekretariat selain unit kearsipan juga unit pengolah. Mengolah apa? Mengolah kegiatan, ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya penunjang, ya, yang sifatnya itu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit pengolah, oleh bidang-bidang. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini di pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, yang penting kita paham. Unit pengolah itu apa? Unit kearsipan itu apa? Jadi unit pengolah, unit kerja yang melaksanakan sebagian fungsi organisasi. Nah, karena unit pengolah itu unit yang melaksanakan fungsi organisasi, maka unit pengolah itu pasti melaksanakan program kegiatan organisasi. Karena unit pengolah melaksanakan kegiatan, maka pasti unit pengolah itu menciptakan arsip. Jadi arsip itu lahirnya dari unit pengolah. Arsip itu lahirnya dari unit pengolah.
Karena arsip itu lahir di unit pengolah yang menggunakan unit pengolah, ketika arsip itu sudah jarang digunakan oleh unit pengolah, mungkin karena proyeknya sudah selesai, sudah diperiksa oleh pengawas itu, tentu arsip itu sudah mulai jarang digunakan oleh unit pengolah. Ya. Frekuensi penggunaannya sudah menurun, bahkan sudah tidak digunakan lagi oleh unit pengolah. Maka unit pengolah punya kewajiban untuk menyusutkan, itu, untuk menyusutkan. Dalam bentuk apa penyusutannya? Ya, dalam bentuk memindahkan arsip itu, ya, ke unit kearsipan, yaitu ke sekretariat. Jadi arsip itu dipindahkan, ya, dibawa atau diserahkan ke unit kearsipan. Itu. Jadi pemindahan arsip itu memindahkan arsip yang sudah memasuki masa inaktif, ya. Masa inaktif itu arsip yang sudah jarang digunakan, ya, atau bahkan sudah tidak digunakan oleh unit pengolah, itu dipindahkan ke unit kearsipan. Tetapi pemindahannya harus dalam bentuk teratur. Maksudnya teratur itu ya harus dimasukkan di box arsip, kemudian disampul, dan seterusnya. Itu maksudnya teratur. Dan disertai dengan daftar arsip. Juga disertai dengan berita acara pemindahan arsip. Sehingga ada bukti transaksi antara unit pengolah dengan unit kearsipan. Sewaktu-waktu unit pengolah nanti membutuhkan arsip, maka tinggal minta ke unit kearsipan. Dan unit kearsipan punya kewajiban untuk melayani, untuk menemukan kembali arsip yang sudah dipindahkan atau yang sudah diserahkan ke unit kearsipan. Oleh unit kearsipan nanti akan dikelola, ya, akan dikelola dengan menggunakan rak arsip, disimpan di ruangan khusus, yaitu di record center, dan seterusnya. Tapi yang penting Bapak Ibu yang harus kita pahami bersama, bahwa pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan itu harus dalam bentuk teratur. Ya. Ciri-ciri arsip teratur itu, arsip itu tertata, ya, ada daftarnya, dapat ditemukan kembali sewaktu-waktu diperlukan. Itu teratur. Nah, jangan sampai kita memindahkan arsip dalam bentuk karungan, dalam bentuk bongkoan seperti yang ada di slide ini. Maka unit kearsipan seandainya menerima pemindahan arsip dari unit pengolah dalam kondisi tidak teratur, tidak ada daftarnya, tidak tertata, jangan mau. Itu, jangan mau, jangan diterima. Karena memang aturannya seperti itu di PP 28 tahun 2012. Unit pengolah punya kewajiban memindahkan arsip yang sudah memasuki masa inaktif, ya, harus disertai dengan berita acara dan daftar arsip. Artinya apa? Ada kata-kata daftar arsip, berarti arsip teratur. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu pemindahan. Jadi kalau bahasanya pemindahan, yang dipindahkan adalah arsip inaktif. Arsip yang sudah jarang digunakan oleh unit pengolah. Nah, mengapa unit pengolah harus memindahkan arsip tersebut? Agar tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu penggunaan arsip yang masih aktif. Tuh. Agar tidak mengganggu penggunaan arsip yang masih aktif. Karena arsip aktif itu arsip yang masih terus-menerus digunakan.
Ketika yang inaktif masih menjadi satu di unit pengolah, tentu ini akan menjadi masalah, akan mengganggu dalam penemuan kembali arsip aktif ketika diperlukan. Itu. Yang kedua, juga dalam rangka efisiensi sarana, efisiensi tempat, ya, biaya dan seterusnya di unit pengolah. Itu. Karena kalau arsip yang sudah jarang dipakai itu dipindahkan ke unit kearsipan, tentu ada tempat yang kosong, yang itu bisa ditempati untuk arsip-arsip yang masih aktif. Yang berikutnya, dalam rangka penyelamatan, ya, arsip-arsip yang diciptakan oleh unit pengolah, sebagai bukti kinerja unit pengolah, ketika sudah jarang digunakan oleh unit pengolah, maka dipindahkan ke unit kearsipan. Oleh unit kearsipan nantinya akan diambil tindakan, ya, yang berupa pemusnahan atau penyelamatan. Jadi akan dilakukan penilaian, ya, mana yang boleh musnah, mana yang tidak boleh musnah. Itu nanti yang akan dilakukan oleh unit kearsipan. Tetapi kita tidak berdiskusi terkait dengan penyerahan maupun pemusnahan ya Bapak Ibu ya. Diskusi kita batasi, kita diskusi terkait dengan pemindahan dari UP ke UK, dari unit pengolah ke unit kearsipan. Itu. Iya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada gambaran ya. Oke, lanjut Mas Siat. Oke, nah dasar pemindahannya apa Bapak Ibu? Dasar kita memindahkan arsip dari UP ke UK. JRA Bapak Ibu. Jadi JRA itu semacam peraturan ya. Jadi itu peraturan. Ini kami berikan contoh untuk mempermudah saja ya Bapak Ibu ya. Ini JRA keuangan yang kami miliki, jadwal retensi arsip keuangan. Jadi setiap arsip yang kita miliki itu harus dibuatkan JRA Bapak Ibu. Dibuatkan jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip itu jadwal jangka umur simpan arsip. Ya. Dan ketentuan nasib akhir. Mari kita baca ya Bapak Ibu ya. JRA ini. Ini misalnya masalah pertanggungjawaban penggunaan dana. Pertanggungjawaban penggunaan dana, ya. Ini berarti laporan keuangan atau SPJ, itu ya. Itu masa aktifnya 2 tahun. Artinya apa? Arsip SPJ itu disimpan di unit pengolah selama 2 tahun. Oke. Misalnya SPJ sekarang tahun 2025, ya. SPJ tahun 2025 disimpan 2 tahun, berarti 2006, 2007 itu disimpan di unit pengolah. Oke ya, disimpan di unit pengolah. Kemudian inaktifnya 5 tahun. Ya. Berarti tahun 2007 akhir atau 2008 awal, arsip itu dipindahkan ke unit kearsipan. Karena sudah memasuki masa inaktif. Dan di unit kearsipan disimpan 5 tahun. Berarti 28, 29, 30, 31, 32, oke, sampai 32. Ya. Disimpan di unit kearsipan sampai tahun 2032. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Cara kita membaca JRA seperti itu. Dan kita dalam melakukan pemindahan arsip berdasarkan JRA yang kita miliki. Pertanyaannya begini, Pak Rus, boleh tidak kita tidak memindahkan arsip meskipun sudah melebihi umur simpan yang tercantum di JRA? Misalnya,
arsip keuangan yang tercipta tahun 2022, ya 2022, itu kan mestinya 2025 dipindahkan. Tetapi pada tahun ini arsip yang tercipta tahun 2022 sampai saat ini masih kami gunakan. Ya. Masih ada masalah yang belum selesai. Masih ada temuan yang belum kami tindak lanjuti. Boleh tidak arsip itu tidak kami pindahkan lebih dulu? Oh, sangat boleh. Ya, sangat boleh Bapak Ibu. Ya, sangat boleh. Jadi JRA itu bukan harga mati. JRA bukan harga mati. Kalau memang arsip itu masih digunakan oleh unit pengolah, maka silakan tetap disimpan di unit pengolah. Umur simpannya diperpanjang. Itu. Tapi tentu ini harus dikomunikasikan, ya, harus disampaikan ke unit kearsipan. Ya, harus disampaikan ke unit kearsipan. Ya Bapak Ibu ya, ini contoh jadwal retensi arsip dan seperti apa penggunaannya. Saya ulangi, JRA bukan harga mati. Ya. Terkait dengan kegunaan arsip, yang lebih tahu adalah pencipta, yang lebih tahu adalah unit pengolah. Kalau memang arsip itu masih digunakan, maka retensi aktifnya bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Disilakan. Oke, belum ada Bapak Ibu? Baik, lanjut ya. Yuk, lanjut. Mas Yan. Oke, ini Bapak Ibu, sekarang kita sampai ke prosedur pemindahan. Ya, pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, yang penting Bapak Ibu dapat memahami apa yang saya sampaikan. Prosedur pemindahan. Yang pertama, awalnya arsip itu kan tercipta di unit pengolah. Jadi arsip itu yang menciptakan, yang melahirkan adalah unit pengolah, UP. Maka UP itu melakukan penyeleksian arsip berdasarkan JRA. Seperti yang kami contohkan tadi. Ya. Arsip tentang laporan keuangan. Ya. Berdasarkan JRA, umur aktifnya adalah 2 tahun. Oke. Berarti tahun ini kita harus memindahkan arsip, ya, memindahkan arsip tersebut yang tercipta tahun 2022. Karena arsip yang tercipta tahun 2022 itu sudah kita simpan 2 tahun, 23, 24. Sekarang tahun 2025. Nah, maka arsip tersebut kalau memang sudah tidak atau sudah jarang digunakan oleh unit pengolah, maka itu diseleksi, ya, dikeluarkan dari tempat penyimpanan aktif. Kemudian dibuat daftar. Dibuat daftar. Setelah dibuat daftar, kemudian dimasukkan di box, ya, dimasukkan di box, disampul, dimasukkan di box. Kemudian koordinasi dengan unit kearsipan bahwa akan melakukan pemindahan arsip inaktif. Harus ada koordinasi terlebih dahulu agar unit kearsipan mempersiapkan tempat dan peralatan lainnya.
Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dibuat daftar, ya, arsipnya dimasukkan di box arsip, ditata sesuai dengan daftar tentunya. Kemudian koordinasi dengan unit kearsipan. Dan unit kearsipan nanti akan melakukan verifikasi. Verifikasi itu akan mencocokkan arsip yang Bapak Ibu pindahkan, ya, yang akan Bapak Ibu pindahkan, akan dicocokkan antara fisik arsipnya dengan daftarnya. Sesuai apa tidak? Ya, dicek kesesuaian antara fisik arsip, jumlah berkas dengan daftar. Setelah itu dianggap sesuai, ya, sudah dilakukan verifikasi, maka baru dilakukan transaksi, ya, pemindahan antara UP dengan UK. Bukti transaksinya adalah berita acara yang dilampiri daftar arsip yang bersangkutan. Itu bukti transaksi. Dengan demikian Bapak Ibu, dengan adanya bukti transaksi, sewaktu-waktu unit pengolah itu membutuhkan, maka akan terlayani dengan baik oleh unit kearsipan. Ya, tuh. Jadi transaksi arsip itu harus ada buktinya Bapak Ibu. Ya. Dalam hal ini berita acara dan daftar arsip. Itu Bapak Ibu bukti transaksi atau arsip yang tercipta apabila ada pemindahan arsip inaktif dari UP ke UK. Oke. Silakan, kalau ada yang perlu dikomentari Bapak Ibu. Ini sudah mulai hangat karena ini sudah mulai masuk di materi inti. Ini prosedur pemindahan. Oke. Bu Titi dari mana Bu Titi? Ada Bu Titi, ada Bu Nurija. Dari mana Bu Titi? Itu, Pak. Iya Ibu. Enggak terdengar ya Masian ya. Kalau Bu Nurija dari mana Bu Nurija? Saya dari Dispar Provinsi Banten, Pak, mewakili Banten. Oh, dari Banten ya? Ya, Oke. Dari dinas apa Bu? Dinas Pariwisata, Pak. Oke, oh dinas pariwisata ya. Oke. Oke. Bisa ngikuti ya Bu ya? Siap, siap Pak Rusidi. Siap. Oke, santai Bu, pelan-pelan ya Bu ya. Ya, iya Pak. Oke. Kalau Bu Titi dari mana Bu Titi? Bu Titi Dwi A. Puskesmas. Dari mana Bu? Puskesmas Gamping 2. Oh alah, Puskesmas Gamping 2 ya. Jogja ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Bisa ngikuti ya Bu ya? Iya. Ada yang perlu didiskusikan Ibu? Belum ya? Belum Pak. Baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Yuk Mas Sehan berikutnya. Oke. Bapak Ibu, ini daftar arsip. Ya. Daftar arsip inaktif seperti ini. Ya. Ini baku Bapak Ibu. Ini baku standar nasional gitu ya. Jadi Bapak Ibu peserta yang dari lembaga pemerintah kalau membuat daftar arsip inaktif seperti ini. Ini sama dengan daftar arsip yang masih aktif Bapak Ibu, cuman bedanya itu ada di lokasi simpan. Oke ya. Ini daftar arsipnya seperti ini. Informasinya lengkap Bapak Ibu, itu ada kode arsip, ada nomor urut, ada nomor berkas, ada urean. Nah, urean ini Bapak Ibu harus kita buat selengkap mungkin. Jadi informasinya harus jelas ya. Kemudian ada jumlah,
Jumlah itu bisa lembar, bisa jilid, bisa bendel, itu bisa berkas, kemudian kurun waktu. Ya. Kemudian tingkat perkembangan itu bisa asli, bisa tembusan, bisa salinan gitu. Kemudian jangka simpan, nah, jangka waktu simpan ini mengambil dari JRA, Bapak Ibu. Klasifikasi keamanan ini ambil dari SEKAT, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Ya, ini ngambil dari SEKAT, ya, dari peraturan SKKAAD. Kemudian hak akses, artinya siapa yang punya hak akses, ya, punya hak untuk menggunakan, untuk melayani itu. Ya, di sini ada eselon 3. Dasar pertimbangannya, arsip itu dinyatakan terbuka itu apa? Oh, ternyata kalau arsip tersebut digunakan oleh publik tidak mengganggu kinerja organisasi yang bersangkutan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini daftar arsip yang harus kita buat sebagai lampiran berita acara. Oke. Ya Bapak Ibu, yuk lanjut Mas Yan. Atau ini Bapak Ibu, ini daftar arsip yang versi lama. Ya, daftar arsip yang versi lama. Ini bisa kita gunakan ketika kita melakukan rekonstruksi arsip. Rekonstruksi arsip itu penataan arsip. Ya. Kalau kita di lembaga, kita punya arsip yang kondisinya tidak teratur, maka kita rekonstruksi, kita tata kembali. Nah, kita bisa menggunakan daftar yang lebih sederhana seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Cukup urean, kemudian tahun, kemudian jumlah, dan tingkat perkembangan. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Tadi kami sampaikan, ketika kita melakukan transaksi ya, yang berupa memindahkan arsip yang kita miliki, yang sudah jarang dipakai, kita pindahkan ke unit kearsipan, harus disertai berita acara. Nah, seperti ini contoh berita acaranya Bapak Ibu. Ini contoh berita acaranya seperti ini. Ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan. Berarti kepala bidang dan sekretaris. Oke. Bisa diterima ya Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan? Ini contoh berita acara. Baik, kalau belum ada pertanyaan kita lanjut Mas Yan. Nah, ini Bapak Ibu pesan dalam pemindahan arsip. Maksudnya, mengapa ini kami sampaikan? Karena berdasarkan pengalaman kami selama ini, ya, baik ketika kami memindahkan maupun ketika kami memverifikasi, kita harus hati-hati, ya, kita harus hati-hati. Dalam pemindahan arsip itu harus dilakukan verifikasi atau pengecekan jumlah berkas, ya. Ini. Jadi unit kearsipan itu harus ngecek jumlah berkas. Disesuaikan dengan nomor urut yang ada dalam daftar arsip inaktif. Kemudian juga kesesuaian antara isi berkas dengan daftar arsip, termasuk dengan berita acaranya. Jadi harus diverifikasi, harus dicek betul Bapak Ibu. Ya, arsip yang dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Mengapa ini harus kita lakukan?
agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Tidak terjadi masalah di kemudian hari. Misalnya begini, kalau pemindahan itu langsung diterima, tidak dicek dulu, kebetulan antara berkas atau fisik arsip dengan daftar tidak sesuai, kemudian suatu saat nanti itu dicari, maka unit pengolah, unit kearsipan yang akan rugi. Ya, yang akan rugi. Karena menjadi tertuduh. Berdasarkan bukti sudah menerima arsip tertentu. Tapi kenyataannya ketika dipindahkan, arsip itu belum dipindahkan fisiknya. Padahal di daftar sudah disebutkan. Nah, makanya pengecekan fisik arsip dengan daftar ini satu keharusan. Jangan dianggap hal yang sepele. Karena dalam hal ini yang rugi nanti unit kearsipan. Oke. Dicek juga daftar berita acaranya. Sesuai apa tidak. Jadi berita acara, daftar arsip, kemudian fisik, ya, fisik arsip. Nah, 3 ini Bapak Ibu harus disesuaikan. Dan unit kearsipan tidak perlu pekewo, tidak perlu takut, ya, untuk meminta perbaikan kalau memang jadwal retensi tersebut belum sesuai dengan fisik arsip yang akan dipindahkan. Kemudian yang berikutnya, apabila dipandang perlu, dilakukan cek fisik. Itu. Dilakukan cek fisik. Apakah arsip-arsip yang dipindahkan itu sudah seluruhnya ya, sesuai dengan fungsi unit. Itu. Sudah seluruhnya apa belum? Sesuai dengan fungsi unit masing-masing. Jangan sampai unit tersebut melaksanakan kegiatan, tetapi arsipnya tidak ada. Tetapi arsipnya tidak dipindahkan ke unit kearsipan. Ketika UP melaksanakan kegiatan, pasti ada arsipnya. Kalau arsipnya tidak ada, patut untuk dipertanyakan. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penting dilakukan. Jadi memverifikasi arsip yang akan dipindahkan baik itu daftarnya, kemudian fisiknya, itu harus disesuaikan, harus dicek betul. Ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Mas. Nah, ini Bapak Ibu, ini pengalaman. Jadi beberapa kasus yang terjadi di lapangan ya, terkait dengan pemindahan. Arsip yang dipindahkan itu umumnya bukan arsip substantif milik unit pengolah. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu di forum pelatihan saya juga mendapat pertanyaan ya sekaligus keluar. Pak Rusidi, kami itu kalau menerima arsip pemindahan dari bidang-bidang itu yang dipindahkan hanya fotokopian, hanya surat-surat yang tidak ada tindak lanjutnya.
Yang pokoknya yang informasinya itu remeh gitu. Sedangkan arsip-arsip yang terkait dengan fungsi organisasi, terkait dengan tugas substantif bidang, itu belum dipindahkan. Itu. Nah, hal ini terjadi Bapak Ibu, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama karena UP belum atau tidak percaya dengan UK. Sehingga ada kekhawatiran kalau arsip dipindahkan ke UK, nanti akan hilang. Atau proses peminjamannya lama. Harus pakai prosedur dan sebagainya. Padahal ketika ada apa-apa terkait dengan arsip tersebut adalah yang akan diperiksa. Itu ya pelaksana kegiatan. Itu. Yang melaksanakan kegiatan. Itu yang akan diperiksa. Seandainya terjadi masalah. Maka logis ketika bidang itu juga keberatan untuk memindahkan arsipnya ke UK. Apabila UK sendiri belum meyakinkan, ya, masih diragukan oleh unit-unit pengolah. Maka ini menjadi perhatian Bapak Ibu yang kebetulan ada di UK. Ya, yang kebetulan ada di UK. Jangan sampai pemindahan itu tidak dilakukan hanya gara-gara kurang percaya dengan UK. Jadi satu sisi UK memang harus membuktikan kemampuannya ya, untuk mengelola arsip-arsip hasil pemindahan. Oke. Apa akibat dari ini semua Bapak Ibu? Ya tentu arsip lembaga tidak terselamatkan. Karena tidak ada pemindahan. Ketika tidak ada pemindahan ke unit kearsipan, ya unit kearsipan tidak akan dapat melakukan penyusutan, tidak akan dapat melakukan penyelamatan. Itu akibatnya seperti itu. Yang berikutnya lembaga tentu akan kehilangan bukti sejarah yang akan beresiko ya tidak diakui keberadaannya karena tidak ada arsip yang dapat digunakan untuk merekonstruksi sejarah keberadaan lembaga. Itu kalau tidak dilakukan pemindahan arsip. Lalu apa solusinya? Apa solusinya ketika terjadi seperti itu Bapak Ibu? Ya. Jadi saya pernah ditanya oleh peserta pelatihan ketika itu dari kementerian. Ya. Apa solusinya agar unit pengolah itu mau menyerahkan atau mau memindahkan arsip-arsip substantif yang dimiliki? Itu. Apa solusinya? Ketika itu kami sampaikan bahwa unit pengolah di dalam melaksanakan kegiatan, itu tentu mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, berpedoman pada DPA. DPA itu dokumen pelaksanaan anggaran. Itu. Di dalam DPA itu akan ada nama kegiatan yang dilakukan, kemudian anggarannya berapa. Kalau kegiatan itu tercantum dalam DPA, maka pasti dilaksanakan
Ketika kegiatan dilaksanakan pasti tercipta arsip aslinya. Gitu. Maka kalau memang unit pengolah itu belum memindahkan arsip yang substantif, arsip-arsip yang penting, arsip-arsip yang bernilai guna tinggi, ya apapun alasannya, tapi unit kearsipan itu punya kewenangan untuk mengelola arsip-arsip yang ada di unit-unit pengolah. Itu kewenangan unit kearsipan. Sebagai unit pembina, sebagai unit pengelola, itu punya kewenangan. Punya kewenangan untuk menyelamatkan dan melestarikan. Maka unit kearsipan harus menjalankan fungsinya sebagai unit pembina. Yaitu apa? Memahamkan kepada unit pengolah bahwa arsip yang dimiliki ya, di unit pengolah itu bukan arsip pribadi, tapi milik lembaga yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan. Dan pelanggaran terhadap itu adalah ada sanksi pidananya di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Ada sanksinya. Itu harus dipahamkan ke unit-unit pengolah. Yang berikutnya, karena pemindahan ini juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja, dalam pengawasan kearsipan, maka unit pengolah harus dipaksa untuk melakukan pemindahan. Itu harus dipaksa, harus mau, karena itu kewajiban. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah karena unit pengolah itu sebagai pemilik, sebagai pencipta, ya, yang melahirkan arsip lembaga, maka idealnya memang unit pengolah itu punya petugas arsip atau arsip paris. Karena kalau di unit pengolah tidak memiliki arsip paris atau tidak memiliki petugas arsip, ya musibah. Karena arsip akan disimpan oleh masing-masing pelaksana. Ketika arsip disimpan oleh masing-masing pelaksana, maka seolah-olah itu menjadi arsip pribadi. Sehingga akan menjadi hambatan ketika kita akan melakukan penyusutan. Baik itu pemindahan, penyerahan, maupun pemusnahan. Itu. Jadi unit pengolah harus memiliki petugas arsip. Dan yang tidak kalah pentingnya, harus ada semacam BIMTEK, bimbingan teknis, atau pelatihan kantor sendiri. Ya, dan di daerah kami, PKS, pelatihan kantor sendiri, itu sudah mulai dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah. Karena penting Bapak Ibu. Karena arsip itu tidak cukup hanya diketahui oleh petugas saja, tapi semua pegawai dalam organisasi itu harus memahami arsip, karena semuanya terlibat. Nah, makanya dengan cara diadakan PKS, pelatihan kantor sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang perlu didiskusikan? Silakan Bapak Ibu. Baik, Bapak di kolom chat ini ada pertanyaan Bapak dari Ibu Yuni, kemudian dari Cilegon. Saya bacakan nih Pak. Ya, ini Oke, siap. Pada sini Ibu Yuni izin bertanya dari mana ya Mas ya? dari Cilegon sebenarnya. Dari Cilegon. Oke, mungkin yang rumah sakit ya. Iya, saya sebagai arkivaris di record center selalu nggak sepemahaman dengan kepala unit record center karena beliau selalu mengizinkan pemindahan arsip UP ke UK tanpa daftar arsip. Berita acara itu nanti menyusul katanya. Di saat saya pas cuti atau lagi ada tugas pelatihan di luar. Pertanyaannya saya adalah kalau terjadi seperti itu berarti arkivaris record center tidak bertanggung jawab dengan arsip yang sudah dipindahkan tanpa ada daftar arsip dan berita acara kan Pak gitu. Nah selanjutnya juga ini apa
yang harus saya lakukan sebagai arsiparis di record center dengan kejadian tersebut gitu Pak. Seperti itu. Oke. Mbak Yuni mengikuti ya ini ya? Oke, Mbak Pak. Yuni, Oke. ya, siap Mbak Oke. Yuni? Siap? Alhamdulillah sehat, Pak. Yang punten lagi masak nyambi nih. Baru masak? Oke, nah disambi masak. Oh masak ya? Masak Oke. apa masak? Masak, Oh saya kira masak, Pak. saya kira masak ya. Oke. Nggak ke mall toh? Boten. Udah nggak zaman saya ke mall. Oke, baik. Santai ya Mbak Yuni ya. Oke, Pak. Oke, menarik, kasusnya menarik dan itu juga terjadi di berbagai tempat. Ini ada Pak Ahmad Kawakibi. Halo Pak Ahmad, dari mana Pak Ahmad? Saya dari Cilegon, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ya. Oke, begini Mbak Yuni dan Bapak Ibu yang lain, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ini diskusi loh ya, Oke. ini diskusi. Kunci keberhasilan penyelenggaraan kearsipan dalam organisasi yang saya ketahui dan saya lakukan, karena saya sudah 35 tahun di kearsipan, Bu Yuni, Oke. berbagai strategi sudah kami coba. Bagaimana agar kearsipan di lembaga itu bagus itu. Yaitu adanya kebersamaan dalam pelaksanaan. Jadi arsip itu tidak hanya menjadi tanggung jawab arsiparis, tidak hanya menjadi tanggung jawab teman-teman petugas arsip, tidak hanya menjadi tanggung jawab teman-teman yang ada di unit kearsipan, yang ada di record center. Tetapi arsip itu, kearsipan itu menjadi tanggung jawab bersama. Karena dalam pelaksanaannya itu juga melibatkan semua pegawai di organisasi. Misalnya, yang namanya pimpinan organisasi itu tidak bisa terlepas dari arsip. Beliau punya pekerjaan, ya, punya bagian pekerjaan terkait dengan kearsipan. Misalnya mendisposisi, ya, itu menandatangani, itu kan pekerjaan-pekerjaan kearsipan. Artinya pimpinan juga punya pekerjaan kearsipan. Kemudian kepala bidang, pimpinan unit pengolah, punya pekerjaan kearsipan. Apa itu? Menandatangani berita acara pemindahan, menandatangani daftar arsip yang dipindahkan, kemudian menjadi tim penilai ketika akan melaksanakan pemusnahan. Oke. Apalagi pimpinan unit kearsipan, sekretaris dinas misalnya, itu tugas kearsipannya jauh lebih banyak daripada pimpinan unit pengolah. Misalnya begitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pekerjaan kearsipan itu pekerjaan kita semua, maka harus ada kebersamaan dalam pelaksanaan. Dan semua pegawai dalam satu organisasi harus memahami semua tentang kearsipan. Kalau itu tidak dilakukan, jangan harap kearsipannya bisa baik. Saya ulangi, kalau itu tidak dilakukan, jangan harap kearsipan dalam organisasi itu bisa baik. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin baik. Kalau dalam pelaksanaannya tidak ada kebersamaan. Maka terkait dengan kasus, bukan kasus, masalah ya, yang Bu Yuni hadapi, menurut saya, yang pertama, harus ada
apresiasi, ada sosialisasi yang itu diikuti oleh semua pegawai dalam organisasi. Agar semuanya memahami siapa melaksanakan apa, siapa punya tugas apa. Itu pertama. Kalau itu sudah dilakukan, masing-masing tahu pekerjaannya, ya insya Allah nanti baik. Ya, semuanya akan ambil peran. Dan saya sudah melakukan seperti itu di beberapa lembaga dan berhasil. Ya. Baik itu di daerah kami maupun di daerah lain. Sudah banyak lembaga yang melakukan seperti itu dan berhasil. Saya berani taruhan, Mbak Yuni, Bu Yuni, kalau terkait ini, itu pasti berhasil. Kalau semua anggota organisasi mau duduk bersama, mendengarkan penjelasan dari narasumber yang sama di waktu yang sama. Itu dari beberapa lembaga yang sudah melaksanakan, kearsipannya bagus, berhasil. Karena semuanya menjadi tahu, menjadi paham. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh pimpinan unit pimpinan record center yang tadi Ibu Yuni sampaikan? Karena beliau belum tahu, ya. Bisa karena beliau belum tahu, pertama. Yang kedua, karena itu memang ya nekat ya atau disengaja gitu. Sebetulnya tahu aturannya, tapi tidak melaksanakan itu berarti nekat. Ya. Padahal karena kenekatannya itu justru akan rugi sendiri. Karena terbebani dengan arsip yang diserahkan secara tidak prosedural. Mengapa saya katakan tidak prosedural? Karena tidak disertai daftar dan tidak disertai berita acara. Dan itu diatur dalam PP 28 tahun 2012. Kewajiban unit pengolah adalah memindahkan arsip inaktif, ya, disertai berita acara dan daftar arsip yang dipindahkan. Itu jelas di PP 28. Artinya apa? Unit kearsipan atau record center sah-sah saja ketika tidak menerima pemindahan arsip dari UP yang tidak disertai dengan daftar dan berita acara. Sah-sah saja karena memang pembagian kewajibannya seperti itu. Pembagian pekerjaannya seperti itu. Maka saya sering mengatakan, unit kearsipan silakan ditolak. Kalau ada OP yang memindahkan arsip secara tidak prosedural, bentuknya hanya karungan, ya, hanya bongkokan, tidak ada daftar, tidak ada berita acara, ditolak saja. Itu. Alasannya jelas. Kewajiban UP, unit pengolah, adalah memindahkan arsip dalam bentuk teratur disertai daftar dan berita acara. Itu. Karena apa? Sepandai apapun teman-teman yang ada di UKA tidak akan dapat melakukan penataan arsip, tidak akan dapat melakukan pemberkasan arsip dengan benar, ya, dengan benar. Arsip-arsip yang dimiliki oleh unit pengolah. Karena teman-teman unit kearsipan tidak tahu menahu terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh unit pengolah. Makanya yang bisa melaksanakan pemberkasan, yang bisa melaksanakan penataan, itu ya unit pengolah yang bersangkutan. Karena yang melaksanakan kegiatan, yang menciptakan arsip. Sehingga tahu keterkaitan antara arsip yang satu dengan lainnya. Itu. Kalau unit kearsipan
Ya jelas tidak bisa. Karena tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan di unit pengolah. Itu alasannya. Maka menurut saya, arsip itu pertama, kembalikan ke unit pengolah. Yang kedua, kalau arsip itu sudah terlanjur di record center, maka unit pengolah tetap diminta untuk melakukan penataan sendiri, untuk melakukan rekonstruksi sendiri, untuk melakukan pendaftaran sendiri. Tentu di bawah bimbingan unit kearsipan selaku unit pembina. Tetapi yang bisa melakukan penataan adalah unit pengolah yang bersangkutan. Itu. Unit pengolah yang bersangkutan sebagai pemilik arsip, sebagai pencipta arsip. Yang tahu menaung tentang seluk-beluk arsip yang tercipta. Karena unit pengolah itu unit yang melaksanakan kegiatan. Itu. Terlalu berat bagi unit kearsipan kalau harus melakukan pemberkasan, penataan arsip miliknya unit pengolah. Bahkan tidak mampu. Karena tidak tahu keterkaitan arsip-arsip yang tercipta di unit pengolah. Itu. Kemudian yang ketiga, tadi saya mendengar ada kata-kata tanggung jawab. Kalau begitu arsip waris di record center tidak tanggung jawab. Ya, tidak ada tanggung jawab. Dan tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Karena memang tidak ada bukti transaksi. Kan tidak ada bukti transaksi. Uang tidak disertai daftar dan tidak disertai berita acara. Maka teman-teman di Mbak Yuni dalam hal ini lepas dari tanggung jawab. Kalau suatu saat nanti unit pengolah membutuhkan arsip ke unit kearsipan, unit kearsipan bisa jawab, saya tidak tahu. Itu. Mana buktinya kalau unit pengolah pernah memindahkan arsipnya ke UK? Kan tidak ada bukti apapun. Oke. Jadi itu ya Bu Yuni ya. Jawaban saya. Nggih, Pak, matur suwun. Oke, jadi Memindahkan tuh itu karena jawaban saya. Jadi karena yang seperti ini terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Maka kita harus tegas. Sebagai pengelola record center, sebagai arsipar yang ada di unit kearsipan, harus tegas. Memang aturan mainnya seperti itu. Aturan mainnya seperti itu. Itu. Mestinya tidak boleh pimpinan record center atau pimpinan unit kearsipan malah mempermudah seperti itu. Ya. Mestinya harus memaksa agar UP itu ketika memindahkan ada daftarnya, ada berita acaranya. Mestinya begitu. Tidak malah mempersilahkan. Itu berarti pembina yang tidak baik, guru yang tidak baik. Tidak memberikan contoh, tidak mengajarkan yang seharusnya. Itu ya Bu Yuni ya. nggih, Pak, matur suwun. Oke, ini saya agak serius ini. Tapi memang begitu kok Bapak Ibu ya. Harus begitu ya. Ini tidak boleh macam-macam kalau terkait dengan arsip. Karena begitu nanti ada arsip yang hilang, wedah. Masalahnya sampai kemana-mana nanti. Oke, tapi tentu ya Bu Yuni ya, kita harus harus sabar, harus bijak ya. Kita harus Nggih, sabar, Pak. harus bijak karena apa ya? Sulit untuk dalam tanda petik melawan pejabat itu itu sulit ya. Nggih, Pak. Jadi harus sabar, harus bijak. Saya kira Bu Yuni tahu ya maksudnya ya. Nggih, Pak, atos. Oke, ngertos ya. Jadi pelan-pelan lah.
Jadi pelan-pelan kita beri pemahaman yang betul seperti apa sebenarnya gitu. Karena kalau seperti tadi dibiarkan, nanti akan menjadi sesuatu yang dianggap benar. Itu bahaya nanti. Nggih. Sabar nggih, Bu nggih. Nggih, Pak, siap. Anu niku kakung napa setri? Kakung, Pak. Oh, kakung nggih, Memang sabar. memang basicnya memang bukan dari arsip. Oke, ngoten nggih, Bu. Ini kami saya jawabnya tegas, lugas. Memang seperti itu yang harus kita lakukan sebagai arsiparis, sebagai petugas arsip. Biar semuanya baik. Oke, ada yang lain? Silakan Mbak Yuni diteruskan 5 cak. Nggih, Pak. Lanjut masak, bukan macak loh ya, masak. Ya, ada yang lain yang ingin berbagi diskusi? Halo Mbak Nurija, siap Mbak Nurija dari Banten ya? Ya, dari Banten, Pak. Sakit ngikuti tak Bu? Ibu sakit ngikuti tak? Sakit. Oke, wah ini Pak Suhaimi kelihatan ini. Dari mana Pak Suhaimi? Oke, Selamat pagi, baik. Pak. Gimana Pak? Dari mana Pak? Dari Bangka Belitung, Pak. Oh, Babel ya, temennya Mas Sulis ya? Iya, Dari Bangka Belitung, kemarin bulan Maret pernah ketemu dengan Bapak instansinya apa sebagai Pak? narasumber di Bakuda Provinsi. Saya di UPTD Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Pak. Samsatnya. Oh, Samsatnya ya. Kenal sama Mas Sulis Ya, toh, Pak? kenal. Kebetulan kita ini lagi ada kerjasama dengan Pak Sulistio itu. Kebetulan saya dapat tugas nih aksi perubahan, Pak. Ya, ini Oke. berhubungan dengan pemindahan arsip juga. Jadi rencananya arsip kita itu mau dipindahkan ke eh, unit kearsipan dari unit pengolah. Oke. Ya, kemarin waktu Bapak jadi narasumber ya bulan Maret kemarin ya kalau nggak salah di Bakuda. Iya di Bakuda, makanya aku kenal Mas Sulis. Ya, pernah Bahkan itu saya ada sempat rekan peserta itu yang sempat menanyakan bikin tentang konten sama masalah. Mas Sulis, Pak. Oh ya, ya. Saya sempat bikin konten sama Mas Sulis. Bapak bisa buka Arsiparis Berbagi. Oh Channel ya belum Arsiparis Pak. Berbagi. Ya, ya. Saya sempat Siapa? buat konten sama Mas Sulis terkait dengan pemusnahan arsip dan rekonstruksi arsip. Siapa Pak? Ya, Nah, buka kayak saja ada yang channel mau saya Arsiparis tanyakan Berbagi juga ini untuk Pak. tambah-tambah pengetahuan. Oke ya Bapak ya, kalau ada Ya, apa-apa ya. bisa WA saya ya Pak ya. Siapa? Oke, yuk lanjut. Ada yang lain? Halo Mbak Titi, masih ngikuti Mbak Titi dari Puskesmas ya? Oke, Pak. Masih, Pak. Ngikutin, insya Allah terus. Puskesmas itu berarti di bawah Dinas Kesehatan ya? Ije, Kemarin kami BIMTEK dengan teman-teman Dinas Kesehatan, Bu. puskesmas kan enggak, Pak. Dinas itu. Dinas Kesehatan Sleman. Iya, tugas dinas. Ibu kenal nggak dengan Mas Budi? Ya, beliau di itu, Iya, itu kemarin kearsipan. itu ikut ikut 5 orang ya, 5 atau 4 orang ya. Pindah semua, Pak, yang daerah itu. Dinas Kesehatan semuanya. Iya, yang Oh saya tahu. itu kemarin 2 hari ya kemarin di Hotel Prima. Iya, dari Ibu tahu Hotel dinas. Prima kan? Ah, Nah di sana Bu di Hotel Prima kemarin iya. 2 hari itu di Hotel Prima terkait dengan Sri Kandi, arsip elektronik, kemudian terkait dengan pemberkasan dan pemusnahan juga. Ah, iya. Oke, Oke, kapan-kapan bisa bergabung ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, Oke, lanjut Mas Sihan.
Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kalau arsip itu sudah kita pindahkan ke unit kearsipan, maka arsip sudah menjadi tanggung jawabnya unit kearsipan. Oke. Jadi unit pengolah itu Bapak Ibu, kalau sudah memindahkan arsipnya ke unit kearsipan, kita itu untung. Karena tidak lagi terbebani dengan mengelola arsip itu. Tetapi itu sudah dikelola oleh unit kearsipan dan sewaktu-waktu kita butuh, kita tinggal minta. Oke, makanya Bapak Ibu yang ada di unit pengolah, jangan ragu dan harus semangat di dalam memindahkan arsipnya ke unit kearsipan. Nanti terkait dengan bagaimana pengelolaannya dan sebagainya, itu sudah menjadi urusan unit kearsipan. Sewaktu-waktu Bapak Ibu di unit pengolah butuh arsip, tinggal minta. Dan seandainya unit kearsipan tidak dapat melayani, nah Bapak Ibu bisa marah. Silakan kalau akan marah itu. Ya, yang penting Bapak Ibu ketika memindahkan arsip di unit kearsipan harus sesuai dengan prosedur, disertai daftar dan berita acara. Itu sebagai bukti kalau Bapak Ibu sudah memindahkan ke unit kearsipan. Dan sewaktu-waktu butuh, unit kearsipan wajib melayani dengan baik. Gitu. Wajib melayani dengan baik. Dan ketika unit kearsipan nanti akan melakukan pemusnahan, harus mengikut sertakan UP yang bersangkutan, mengikutkan Bapak Ibu, ya, untuk bersama-sama melakukan penilaian sebelum arsip tersebut dimusnahkan atau diserahkan. Jadi kalau berbicara untung rugi Bapak Ibu, rugi kalau unit pengolah tidak memindahkan arsipnya ke unit kearsipan. Ya. Jadi rugi besar kalau unit pengolah tidak memindahkan arsipnya ke unit kearsipan. Maka semangat ya Bapak Ibu ya untuk melakukan pemindahan arsip. Lanjut Mas ya. Nah, kesimpulan Bapak Ibu, unit pengolah punya kewajiban memindahkan arsip inaktifnya ke unit kearsipan, maka itu harus dilaksanakan dan itu bisa terlaksana apabila ada kebersamaan dalam pelaksanaan. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan ini bukan yang terakhir Bapak Ibu. Silakan kalau setelah ini nanti ada yang perlu didiskusikan, nanti kita diskusikan ya. Silakan bisa menghubungi penyelenggara, bisa menghubungi saya silakan ya. Dengan senang hati kami akan membantu seandainya Bapak Ibu ada masalah terkait dengan kearsipan. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mohon pamit ya. Terima kasih semuanya atas kebersamaannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Warahmatullahi. Oke. Terima kasih, Pak. Sebelum saya Terima kasih tutup, Pak. di sini kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu silakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu dan akan kami dokumentasikan. Boleh? Oke, sudah cukup. Saya dokumentasikan. 3, 2, 1. Boleh Bapak Ibu salam arsipnya? Oke. 3, 2, 1. Baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam sesi webinar yang ke-18 dan juga dimohon untuk mengisi daftar hadir dan juga kami informasikan bahwa sertifikat akan kami kirim selama 14-nya
kesetiaan dan juga mohon Bapak Ibu untuk menunggu dan juga mendapatkan sertifikat. Dan jika Bapak Ibu tidak mendapatkan sertifikat, bisa langsung hubungi kami melalui WhatsApp. Dari saya yang telah mengikuti sesi webinar tes yang ke-12, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan. PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional. Kami percaya bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru.
Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan. PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional. Kami percaya bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan. PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional. Kami percaya bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang.
PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan. PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional. Kami percaya bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan. PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional. Kami percaya bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja